Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Pelajaran yang kedua yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Dalam submateri mengenal kitab-kitab Allah. Baik anak-anak, kita awali dengan berdoa. Semoga kita ditambahin ilmu yang manfaat, dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah serta rasul yang diberi atau diturunkan kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yaghfir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku agar hidup selamat dan bahagia dunia. Nah, nama-nama kitab Allah apa saja? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem atau dikenal dengan Darussalam. Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi. Di mana? Di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau ayat Al-Quran dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, yaitu di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, bahkan suhuf-suhuf sebelumnya.
Nah, Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alam. Demikian pembelajaran kita mengenal kitab-kitab Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga ini dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita selamat sampai akhirat. Selamat di dunia dan bahagia di dunia serta selamat dan bahagia di akhirat. Sekian, Assalamualaikum.